Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video ini Ibu akan membahas materi PSAT biologi, khususnya adalah pada materi alat reproduksi pria dan proses spermatogenesis. Ya. Alat reproduksi pada pria yang pertama adalah testis. Ya, testis ini di dalamnya itu terdiri dari tubulus seminiferus, ya, yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, ya. Testis ini berada di dalam suatu wadah kantung yang kita sebut dengan skrotum, ya. Skrotum ini memiliki otot yang bisa ditarik ulur untuk memasukkan testis ke dalam tubuh atau juga untuk membiarkannya di luar tubuh, tergantung pada suhu lingkungan, ya. Jadi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu membutuhkan suhu cukup dingin, yaitu sekitar 35 derajat Celcius gitu, ya, supaya dia bisa membentuk sperma-sperma yang baik gitu. Nah, oleh sebab itu nanti si posisi testis itu tidak akan terus-menerus berada ditahan di dalam tubuh, ya. Karena seperti yang kita ketahui, suhu tubuh kita itu kisarannya adalah sekitar 36 sampai 36,5 derajat Celcius normalnya, ya. Sementara pembentukan sperma itu 1 derajat lebih rendah gitu dibutuhkan suhunya untuk bisa membentuk sperma dengan kualitas yang baik, ya. Nanti sperma yang dihasilkan oleh testis akan masuk ke dalam bagian yang disebut dengan epididymis. Ini saluran berkelok-kelok. Ini di sini lebih jelas lagi, ini epididymis, ya. Nah, si lapisan atau bagian epididymis ini nanti merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, ya. Kemudian nanti dari epididymis, ya, sperma-sperma yang sudah matang nanti akan masuk ke dalam suatu saluran yang kita sebut dengan vas deferens, ya. Vas deferens ini nanti sperma di sini akan disimpan, ya. Katakanlah vas deferens ini adalah gudang sperma begitu, ya. Nanti selama penyimpanan sperma di dalam saluran vas deferens ini, sperma akan mendapatkan makanan dari kantung seminalis ini, dari vesikula seminalis. Dia akan mendapatkan makanan dari vesikula seminalis, makanan yang kaya akan asam amino yang digunakan tentu saja oleh sperma untuk terus-menerus bermetabolisme menggerakkan ekornya, ya. Sehingga sperma bisa dijaga hidupnya, tetap hidup di vas deferens ini karena suplai makanan dari vesikula seminalis ini. Nah, kemudian ketika si sperma dikeluarkan atau diejakulasikan, sperma akan dibekali oleh cairan-cairan yang bersifat basa, ya, yang berasal dari kelenjar borboretral. Kemudian juga dia akan diberikan cairan juga oleh kelenjar prostat begitu, ya. Sehingga nanti cairan-cairan basa inilah yang akan menjaga sperma dari kehancuran massal, ya, untuk mencegah hancurnya seluruh sperma ketika sperma nanti dimasukkan ke dalam vagina yang bersifat asam. Jadi untuk menetralisir pH yang berada di dalam alat reproduksi wanita begitu, ya, maka nanti si sperma akan dibekali cairan yang bersifat basa oleh kelenjar borboretral ini. Kemudian nanti si sperma akan diejakulasikan ke saluran-saluran ejakulasi, kemudian untuk dikeluarkan begitu, ya. Dikeluarkan melalui uretra yang tertanam di dalam organ kopulasi yaitu penis, ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari alat reproduksi laki-laki. Di antaranya sekali lagi Ibu ulang, ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon laki-laki yaitu testosteron. Kemudian sperma mengalami pematangan di epididymis, kemudian sperma nanti akan dikeluarkan dan disimpan di dalam vas deferens begitu, ya. Kemudian nanti sperma akan disuplai makanan oleh kelenjar vesikula seminalis dan sperma nanti akan dibekali cairan basa oleh kelenjar borboretral sehingga ketika diproyeksikan masuk ke dalam
organ wanita oleh organ kopulasi pria yaitu penis, si sperma tidak mengalami kepunahan keseluruhan ya, karena dia sudah dibekali cairan basah yang akan menetralisir sifat asam di vagina wanita. Nah, pada pria juga bisa pria juga ya, tidak hanya wanita yang mengalami KB begitu ya, jadi pria juga bisa mengalami KB mekanik. Di antaranya adalah dengan memotong atau misalkan mengikat begitu ya, mengikat saluran vas deferens ini. Jadi vas deferens ini diikat supaya apa? Supaya nanti tidak ada sperma yang bisa keluar begitu ya, sehingga nanti ketika si laki-laki kemudian mengalami ejakulasi, misalkan dalam kondisi dia di vasektomi atau vas deferensnya diikat atau misalkan dipotong begitu ya, dia akan mengeluarkan cairan, tapi cairannya itu hanya berasal dari cairan-cairan vesicula seminalis, berasal dari cairan kelenjar prostat dan juga kelenjar bururetral tanpa mengandung sperma ya, sehingga nanti dia tidak bisa membuahi wanita ya, karena tadi si vas deferensnya dipotong atau diikat. Baik, di testis itu sendiri sekali lagi ini terjadi proses spermatogenesis ya. Spermatogenesis terjadi pada laki-laki ketika dia mulai memasuki masa pubertas ya. Nah, si spermatogenesis itu sendiri terjadi pada testis, yaitu di bagian yang kita sebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di proses spermatogenesis ini ya, di sini kan terjadi proses pembentukan sperma ya. Nah, pada saat spermatogenesis itu sendiri, pada saat sperma sudah terbentuk, sperma di dalam testis tentu saja sudah membutuhkan makanan ya. Nah, makanan ini nanti akan disuplai oleh sel-sel yang ada di dalam testis yang kita sebut dengan sel Sertoli. Jadi di dalam testis ada sebuah sel, ada sel yang kita sebut dengan sel Sertoli yang fungsinya adalah untuk menutrisi dari sperma yang dihasilkan ya. Kemudian di dalam testis juga ada sel yang lain, yaitu sel interstitial Leydig. Nah, sel interstitial Leydig ini fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini fungsinya ada dua ya. Satu, merangsang spermatogenesis, kemudian yang kedua dia akan merangsang tumbuhnya ciri kelamin sekunder pada pria. Contohnya, ciri kelamin sekunder pada pria adalah tumbuhnya jakun gitu, yang mengakibatkan suara menjadi lebih berat ya. Kemudian tumbuhnya bulu dan lain sebagainya. Nah, proses spermatogenesis itu sendiri ya diawali dengan proses pembelahan secara mitosis dari spermatogonium yang jumlahnya sangat banyak di dalam testis ya. Proses pembelahan mitosis ini nanti akan menghasilkan spermatosit primer yang mana kondisi kromosomnya masih belum mengalami perubahan, yaitu masih 2N ya. Kemudian spermatosit primer ini dia akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan secondary spermatosit atau spermatosit sekunder, di mana pada proses pembelahan meiosis pertama ini terjadi reduksi kromosom jadi setengah dari induknya ya. Kemudian berikutnya si spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, dia menghasilkan spermatid dan kemudian spermatid ini akan mengalami spermiogenesis, pematangan gitu ya, pematangan sperma sehingga membentuk spermatozoa yang fungsional. Dari satu kali pembelahan, dari satu kali proses spermatogenesis ya, dia akan menghasilkan 4 sperma fungsional ya. Itu untuk proses spermatogenesis. Jadi harus diingat-ingat di proses spermatogenesis ini, apa yang harus kalian ingat adalah posisi kromosom di setiap tahapannya ya, mana kromosomnya yang bersifat N kromosom atau haploid, yang mana yang 2N dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus mengingat fungsi-fungsi dari sel-sel yang terdapat di testis.
ada sel Sertoli, ada sel interstitial Leydig. Ini memiliki fungsi masing-masing. Ya. Demikian anak-anak, itu adalah untuk proses reproduksi pada pria ya, sistem reproduksi pada pria. Jadi tidak banyak materi ini, hanya alat-alat reproduksi pria dan juga proses spermatogenesis. Terima kasih.